Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 607 dari wanita Surabaya usia 40 tahun. Ya. Kedua orang tua saya bisa bernyanyi Pak, tidak bisa bernyanyi Pak. Suka membaca buku, baik lagu, buku sekuler atau rohani. Oh maaf, tidak bisa menyanyi, tidak suka baca buku rohani maupun buku sekuler. Apakah berisiko masuk neraka Pak? Saya berpikir Pak, seorang ada yang terlahir suka joget, suka dansa, suka mekanik mesin, suka membaca dari orok, dan kalau suka membaca buku tentu dengan mudah mereka senang habisin waktunya untuk membaca buku. Bagi yang terlahir, ada yang terlahir suka menyanyi juga. Sebaliknya ada yang tidak suka menyanyi dari kecil. Lalu gimana Pak yang dengan keadilan Tuhan yang artinya tidak pernah memuji Tuhan, tidak bisa dipaksakan? Bukankah setahu saya Pak yang terpenting dalam hidup ini adalah buah kebenaran. Percuma Pak suka memuji Tuhan, baca Alkitab, menipu jalan terus, selingkuh jalan terus, KDRT istri. Sebaliknya ayah saya udah menjadi teladan sebagai suami yang setia dan istri yang bertanggung jawab. Suami yang setia dengan istri dan bertanggung jawab pada istri anak. Tapi kenapa ya Pak saya pernah dikasih Tuhan lihat bahwa tanaman papa saya itu masih tumbuh daun 1 biji Pak. Dan kecil sekali, saya jujur sedih Pak, bukankah Papa udah berbuat kebenaran menjadi pelaku firman? Yang pertama, orang bisa tidak membaca buku, tetapi mendengar, itu pun juga akan menambahkan wawasan dan hikmat. Orang tidak bisa menyanyi untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak harus orang bisa menyanyi dengan fluktuasi nada. Jadi papa kamu yang baik dan menurut naluri saya memang baik, dia masuk surga. Walaupun posisinya tentu tidak tinggi, tetapi papa kamu bagaimanapun akan masuk surga. Ya, walaupun posisinya rendah. Oke. Dan apa Pak Pendeta maksud dari ayat sakit hati adalah membunuh? Ya Pak, padahal belum action karena terbentur firman tidak boleh membalas. Iya, sakit hati sampai pada tingkat membenci itu dosa. Dan itu pembunuhan. Engkau tidak membunuh tapi membenci itu pembunuhan. Jadi dengan perkataan, dengan sikap, menjelekkan orang, ya, memfitnah apalagi, itu pasti masuk neraka orang-orang begitu. Karena itu tindakan-tindakan dari kuasa kegelapan. Kalau anak Allah tidak berbuat begitu. Ya, cukup ya pertanyaanmu. Saya jawab 2 ini. Ya, jawaban yang kedua itu saya ringkas. Karena panjang sekali, tapi intinya begitu. Nah, berikutnya kita membaca dari seorang wanita usia 55 tahun. Bagaimana menegur anak wanita usia 27 tahun yang suka bohong? Kalau diceritakan akan panjang sekali. Saya sangat
perlu bimbingan Pak Erastus menangani anak yang sangat kami kasih ini. Saya dan suami merasa sekuat tenaga dan sebisa kami ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak. 2 anak kami wanita usia 28 tahun dan anak laki-laki 22 tahun. Oh, yang wanita ini maksudnya ya, 27, 28. Nah, artinya anak ini usianya 27 tahun ya. Atau sekitar 28 ya, 2 anak ini. Yang satu 22 tahun, tapi laki-laki. Nah, sudah berpacaran 3 tahun sampai suatu ketika kami memutuskan tidak menyetujui rencana pernikahan mereka. Karena selain suaminya tidak bekerja dan juga orangnya santai, tidak berusaha untuk cari pekerjaan dan juga tidak beribadah seperti anak kami. Tidak beribadah. Tidak beribadah sama seperti anak kami tidak beribadah. Nah, anak kami marah dengan keputusan ini karena harus putus. Tapi akhirnya menurut juga pada kami, mereka putus baik-baik. Selang sebulan kemudian, anak saya dekat dengan seorang laki-laki namanya A. Kenal lewat online katanya. Cara cari pasangan Kristen zaman sekarang. Dan A ini meyakinkan anak saya bahwa dia rajin ke gereja dan kerjanya ulet. Selalu semangat dalam bekerja katanya. Dan juga sangat mendukung anak saya dalam segala hal. Sampai anak saya sepertinya sangat terpesona dan kagum. Nah, sekarang suami dan saya melarang hubungan mereka diteruskan. Karena setelah diselidiki, usaha A ini menjual rokok cair dan hobinya moge dengan klubnya. Tentu saya dan suami melarang terus hubungan mereka. Kita sudah menasihati seharusnya aktif di pelayanan di komunitas Kristen untuk mencari jodoh. Anak kami tidak mau karena memang jarang ke gereja. Sampai timbul masalahnya, anak saya sering bohong untuk tetap berhubungan dengan pria si A itu. Anak saya selalu berusaha untuk tidak bertemu. Anak saya selalu berusaha untuk tidak bertemu dan menyapa kami meskipun tinggal serumah. Ini memang dari dulu komunikasi kami, anak dan orang tua tidak akrab. Dan sampai suami saya mengancam untuk putus hubungan orang tua dan anak. Bila anak saya perempuan ini memilih laki-laki si A itu yang baru sebulan dikenalnya, tapi sudah sangat mempengaruhi anak saya dibandingkan memilih saya yang memilih saya melahirkan. Bagaimana menurut Pak Erastus dengan keputusan suami saya? Saya seringkali menangis dengan keadaan ini, Pak, berdoa minta pertolongan Tuhan. Sebagai orang tua, rasa sayang besar dan benci karena tidak dihormati dan sering dibohongi berkecamuk dalam hati. Jika dinasihati sepertinya anak saya ini diam dan tidak melakukan nasihat. Maaf Pak kalau terlalu panjang. Mohon bimbingannya Pak Eras. Yang pertama, saya melihat Bapak Ibu ini mendewakan anak. Ya. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, kebahagiaan kita bukan di bumi. Ibu kalau terus memikirkan anak ini, Ibu akan hidup dalam kondisi tertekan, stres, depresi. Dia sudah usia 27, 28 tahun, tidak mudah diubah. Tentu masih bisa, tapi tidak mudah. Jangan memberhalakan dia. Yang kedua, Bapak Ibu berusaha atau berjuang dengan kekuatan semampu Bapak Ibu untuk membuat anak Ibu ini memiliki jodoh yang baik. Sementara anak Ibu tidak ke gereja dengan baik, tidak mencari Tuhan, Ibu seperti mengharapkan sesuatu ya yang tidak atau agak sulit atau bisa mustahil bisa dicapai. Yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah lemah lembut. Ibu pasti keras ya, lemah lembut. Dan jangan banyak bicara.
Bapak Ibu banyak bicara, anak ini diam tapi tidak menuruti. Lebih baik Bapak lemah lembut, tidak keras. Dan jika tidak perlu jangan bicara, diam saja. Sudah beri nasihat, tunjukkan ketidaksediaan, ketidakpersuan Bapak terhadap calon ini. Si A tadi. Nah, setelah ini Bapak Ibu berdoa minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi anak Ibu ini. Jangan sekali-kali mengancam membuat putus hubungan. Ini langkah yang salah. Dan kalau boleh saya katakan, jangan tersinggung ya Bapak, bodoh. Jangan mengancam mengambil keputusan untuk putus hubungan dengan anak. Ini keliru. Ya, putus hubungan anak Bapak tambah merdeka. Bapak Ibu serahkan dia ke setan, ya. Ibu serahkan anak itu ke setan. Jangan. Turuti nasihat saya ini, ya, lemah lembut, tetap tunjukkan ketidakpersetujuan Ibu kepada anak itu, banyak diam, jangan membuat ancaman memutus hubungan, jangan memberhalakan anak itu, dan yang terpenting jangan harap dunia membahagiakan. Ikuti khotbah saya. Kita persiapan langit baru dan bumi baru. Kondisi yang terburuk anak Ibu menikah dengan si A, ya sudah. Dia akan menuai sesuatu yang dia akan sadar bahwa keputusannya salah. Dan kemungkinan suatu hari dia berubah dan masuk surga, bisa. Daripada Ibu, Bapak paksa dia lalu dia mengambil keputusan yang tidak-tidak, Ibu malah kehilangan dia. Ya, tapi tetap usahakan untuk tidak menikah dengan pria yang salah. Tetapi kalau selama anak Ibu tidak mencari Tuhan, ya bagaimana bisa memilih pria yang tepat? Mencari jodoh melalui online itu juga sudah salah. Itu menunjukkan kerdilnya berpikir anak Ibu. Ini PR buat Bapak Ibu. Di atas semuanya, andalkan Tuhan. Jika kita sudah tidak mampu, biar Tuhan yang mengambil bagian. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 48 tahun sudah menikah di Malaysia. Shalom Pak Pendeta Rastus, saya menikah dengan suku, agama, negara yang berbeda. Dan umur yang sangat jauh pautannya. Ya, jauh pautannya. Pautannya 24 tahun. Suami umur 73 tahun. Dan menikah sudah 28 tahun. Oh. Nikah sipil dan tidak pernah pemberkatan di gereja. Kami beda agama. Dan kami memiliki 2 anak angkat perempuan 26 tahun dan 20 tahun. Dan suami sangat bertanggung jawab secara finansial. Dan ada beberapa saudara saya dibantu berupa usaha perkebunan sawit di Riau. Selama menikah 23 tahun, saya selalu menangis, Pak, karena saya jauh dari Tuhan, karena suami melarang saya untuk bergereja, dan pernah dipukul depan anak-anak karena mau beribadah. Saya diam karena takut, dan anak-anak masa baby mereka sudah penyerahan anak di gereja, Pak. Waktu saya menikah dengan suami, masih sangat belia sekali. Dan waktu itu tiada yang mengarahkan saya untuk pemberkatan di gereja. Saya hanya mengikuti keluarga suami. Saya anak yatim piatu dari kecil dan hidup sendiri jauh dari saudara. Karena suami baik, saya ikut agama dia selama 23 tahun. Singkat cerita, puji Tuhan, Pak Eras, 5 tahun ini saya kembali kepada Tuhan kita Elohim, dan saya sudah melayani di gereja yang ada di Malaysia. Dan puji Tuhan suami sudah menerima Tuhan Yesus. Dan kami sebagai suami istri sudah selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala proses dan pergumulan. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, tentang anak-anak yang saya adopsi. Apakah saya salah di mata Tuhan mengangkat mereka menjadi anak saya? Ya kalau memang tidak punya anak, ya kasihi seperti anak kandung. Tidak masalah. Sudah jadi anak mau apa lagi? Ya.
Kedua, dan selalu jadi pertanyaan saya, kenapa suami yang beda agama jadi suami saya? Karena masa muda saya selalu berdoa pada Tuhan agar dipertemukan pasangan seiman agar bisa sama-sama bergereja, mengingat kedua almarhum orang tua adalah pengerja gereja. Di dalam tulisan ini suamimu sudah terima Yesus. Jadi kamu tidak usah noleh ke belakang lagi, tidak usah tanya mengapa-mengapa dulu. Sekarang jalani bersama suamimu mencari Tuhan, dan anak-anak adopsimu diajak mencari Tuhan. Cukup. Jangan mikir juga tidak punya anak kandung, tidak masalah. Kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Ya. Mohon doa Pak, agar suami mau dibaptis selam dan anak-anak juga kami satukan dalam kata kasih Elohim. Oke. Bersyukur ya kamu dalam ketahanan dalam kesetiaan kamu, akhirnya suamimu bisa bertobat ya. Itu luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Saya teruskan dengan pertanyaan berikut ya, dari wanita usia 38 tahun. Ya, ini juga di luar negeri ini. Saya ingin menceritakan wanita usia 38 tahun. Saya ingin menceritakan pergumulan saya. Kami diberkati Tuhan sehingga kami bisa membangun rumah sendiri di sini. Di Eropa nih kelihatannya. Kami sudah pindah ke rumah ini sejak tahun lalu, tapi masih ada proses pembangunan yang belum selesai, yaitu bagian garasi mobil dan halaman belakangan rumah yang sampai saat ini tertunda. Kami diizinkan Tuhan untuk ditipu kontraktor sehingga kami kehilangan uang yang cukup besar. Ya, besar. Pengadilan sudah memutuskan bahwa kontraktor tersebut telah menipu dan harus mengganti semua uang dan kerugian lain. Tapi kontraktor ini dilaporkan telah bangkrut dan dengan kata lain uang kami tidak akan kembali lagi. Memang ada satu waktu di mana Tuhan seperti berbicara dalam hati saya, relakan uang itu. Dan anehnya hati saya damai sejahtera. Damai setelah mendengar suara itu walaupun kami bingung karena kami tidak punya uang lagi untuk menyelesaikan proses pembangunan ini. Selain itu tetangga kami seringkali komplain protes karena mereka terganggu dengan proses pembangunan kami yang belum kunjung selesai. Mereka sudah dapat ganti rugi uang dari asuransi kami dalam jumlah yang besar ya. Tapi tetap masih minta macam-macam dari kami. Dalam proses ini hampir cuma saya yang banyak berperan untuk mengurus ke pengacara, telepon dengan orang yang bersangkutan dan lain-lain. Suami hampir tidak membantu. Dia hanya di belakang layar saja karena dia kurang suka berkomunikasi dengan orang. Suami saya bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Yang menjadi masalah, garasi ini belum bisa diselesaikan sampai hari ini. Dari tahun 2020 sampai sekarang April 2023. Masalah ini rumit dan orang-orang yang terlibat dalam proses ini pun hanya banyak berjanji tapi tidak ada tindakan. Bahkan berlaku tidak adil terhadap kami. Setiap kali saya berdoa sama Tuhan, seakan-akan Tuhan diam saja dan hanya melihat jalan buntu di depan. Saya seringkali diserang oleh rasa takut karena hal ini. Saya percaya janji Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi semua terasa lama sekali. Saya menjalani hidup setiap hari yang selangkah demi selangkah dipimpin firman Tuhan. Kadang saya bisa tiba-tiba down, Pak Eras. Tolong saya harus berbuat apa? Dulu kami bukanlah keluarga berada, kami hidup sederhana. Pada akhirnya kami dibantu, diberi usaha oleh tante kami. Sampai hari orang tua kami masih menjadikan usaha. Sampai hari orang tua kami masih menjalankan usaha tersebut. Dengan usaha tersebut keluarga kami maju dalam perekonomian. Tante kami ini memang banyak membantu saudara kami yang lain juga sehingga saudara kami pun juga punya perekonomian yang baik. Tapi walau sudah banyak membantu, tante ini suka iri sama kami dan sering menyindir-nyindir kami jika kami pergi liburan atau membeli barang. Saya sekolah di luar negeri
dan lulus S2. Saya sudah menikah dengan pria yang juga sukses dalam karir. Sedangkan tante ini punya suami yang malas-malas, anak yang tidak berkuliah, sudah menikah dan bercerai. Anaknya ini tidak bisa mencari uang karena hidupnya sudah enak. Jadi kami merasa bahwa tante iri karena dia merasa kehidupan kami lebih sukses. Tante sering bilang bahwa dia hidupnya tidak bahagia walaupun dia kaya raya. Dengan keadaan ini adik saya sendiri berpikir untuk punya usaha sendiri, tidak mau seumur hidup bergantung pada tante kami ini. Tapi tante pun iri lagi dan suka menjelek-jelekkan adik di depan keluarga lain. Karena adik saya membuka usaha dengan meminjam uang di bank. Tapi menurut saya kan tidak semua orang punya modal usaha dan kaya seperti tante ini. Apakah saya bersalah jika saya menegur tante? Yang pertama, masalah garasi mobil bukan masalah besar. Kamu tidak perlu menggunakan ayat Tuhan yang berperang untuk kamu soal garasi. Nggak perlu. Kamu itu orang yang lama-lama nanti betah di bumi, kamu kehilangan surga. The world is not our home. Dunia bukan rumah kita. Our home itu beyond the grave, beyond the blue sky, di belakang langit biru. Ya. Jadi kamu jangan jadikan ini masalah besar. Dirugikan ya sudah. Tuhan bisa gantikan lagi kok. Suamimu kan juga sukses. Ini masalah harus kamu hadapi dengan tanggung jawab. Tuhan akan menolong pasti. Tapi tidak harus menjadikan ini seakan-akan masalah besar. Ya, kamu harus fokus ke kerajaan surga, bukan masalah abal-abal begini. Ini masalah ecek-ecek, masalah kecil. Dan tidak perlu kamu jadi down untuk masalah yang tidak ada artinya ini. Jangan menjadikan dunia ini firdaus, ya. Menghadapi tante tadi, kalau menurut saya kamu tidak perlu tegur. Kamu tegur dia akan menjadi bibit permusuhan. Sejak sekarang kamu tidak akan, sejak kamu tegur dia, ya, dia tidak akan mudah terima. Ya, dia akan mulai putus hubungan dengan kamu. Lebih baik kamu diam. Dia iri, kamu nggak ada ruginya kalau diiriin. Dia mau iri bagaimana? Diam saja, nggak ada ruginya. Perasaanmu yang terganggu. Jadi kamu harus dewasa supaya perasaan kamu tidak terganggu. Mengenai adik yang tadi usaha pakai uang bank, tante nggak suka, ya diam saja. Ini bukan masalah besar. Yang penting kamu mengenal Tuhan dan makin berkenan kepadanya. Yang lain bukan masalah besar, ya. Tuhan memberkati. Wanita usia 26 tahun, single. Salam Omera, jujur saya sudah lama menanyakan ini ke Omera, tapi saya sekarang hati saya tergerak untuk mengirimkan teks ini. Intermezzo dikit Om, sejak SMP papa saya sudah tidak bekerja karena PT-nya bangkrut. Sempat berjualan sembako di pasar, tapi karena kecelakaan karena kecelakaan pasang pen di tangannya, ditambah dia juga sakit jantung, jadi sudah tidak mencari nafkah lagi. Sejak SMP juga mama saya memutuskan untuk menjalankan uang berbunga, pinjaman harian sampai bulanan. Saya adalah anak dari 2 bersaudara yang memiliki kakak laki-laki yang beda usia 6 tahun. Namun kakak saya terbilang terlambat sadar. Mungkin cukup panjang kalau diceritakan tentang kakak saya. Singkat cerita, sampai saat ini kakak saya belum bisa bantu perekonomian keluarga kami. Terakhir kerja part-time di rumah yang mencari nafkah saya dan mama saya. Sayangnya mamaku mencari nafkah masih dari menjalani uang berbunga itu Om. Jujur aku mau mama berhenti menjalani uang. Mama sering bilang kalau mama juga mau berhenti, tapi tunggu abang saya bekerja dulu. Jujur saya bingung kenapa abang saya susah sekali untuk dapat kerjaan. Padahal dia sudah apply pekerjaan dan juga tamatan sarjana. Yang pertama, mama kamu harus berhenti jadi orang yang membungakan uang. Tidak usah menunggu abang dapat pekerjaan. Kalau menunggu abang dapat pekerjaan, malah abangmu nggak akan dapat pekerjaan nanti. Ya.
Saya sering bilang ke mama, mending kita buka usaha lagi aja, ma, pinjam uang di bank untuk modal daripada mama jalanin uang berbunga. Saya juga bilang, atau mending kita pinjam uang di bank untuk DP mobil biar abang nge-grab. Karena sebelumnya abang saya ngojek motor sampai kehilangan dompet. Abang ini baik loh, ya. Nanti DP-nya aku yang bantu cicil dan angsurannya bisa dari hasil tarik grab. Dan sisanya bisa jadi penghasilan abang. Orang tua saya nggak berani karena katanya semua saran saya beresiko. Kasih tahu, itu juga beresiko membungakan uang itu. Saya bingung, mau kayak gimana lagi ya om. Saya merupakan karyawan swasta yang masih status kontrak. Dan saya freelancer make up untuk dapat uang sampingan saya. Saya juga mahasiswi S2 di STT om. Oh, sejak saya lulus SMA saya selalu bantu orang tua. Saya kuliah biaya sendiri. Sekarang juga saya selalu kasih uang gaji saya ke mama. Saya hanya pegang uang pas-pasan untuk PP kerja, pulang pergi kerja, atau juga uang saya dari sampingan make up itu om. Tapi nyatanya memang keuangan kami selalu kurang om. Makanya mama masih menjalani uang itu. Walau mama bukan rentenir yang galak, tapi saya sedih om, sampai saat ini mama masih menjalani uang berbunga itu. Masalahnya kami juga nggak jadi kaya raya dengan jalanin uang itu, benar. Bahkan mama saya beberapa kali berhutang di Pegadaian untuk nambahin modal pinjaman uang berbunga ke orang. Nah, yang bayar utang mama ke Pegadaian selalu saya om. Kamu anak baik nak. Ya kamu anak baik, saya salut nih. Aku sedih banget om. Saya sama abang saya beda 6 tahun tapi kok bebannya berat ya. Saya sempat terucap ke mama kalau uang itu haram dan ternyata saya malah buat mama sedih dengar perkataan saya. Saat ini mama sudah usia 57 tahun om. Saya ingin sekali mama berhenti om dari jalanin uang itu karena saya berpikir kalau jalanin uang itu seperti dosa. Oke nak. Aku sedih yang membaca ini, tapi salut kamu anak baik. Nanti satu kali kamu temuin saya ya. Atau nanti biar dihubungi sama orang saya deh. Kalau kamu warga ini ya, STT Ekumene, kamu bisa make up. Siapa tahu nanti ada jalan untuk ini. Ya, biar nanti orang saya ngubungin kamu. Kau bisa make up orang-orang di sekitar kami. Mungkin ya. Nanti kamu akan dihubungi. Tapi mamamu dorong untuk berhenti kerja itu. Bawa mamamu ke gereja, bawa abangmu ke gereja. Jangan nunggu abang dapat pekerjaan. Ya. Abangmu usia 32 tahun ya. Tuhan menolong kamu, pasti menolong keluarga kamu. Kamu seperti jalan di pinggir jurang tapi nggak akan jatuh. Kamu akan jalan terus dan bisa melewati kondisi kritis dan krisis itu. Pasti Tuhan akan tolong kamu. Ya, saya punya naluri, Tuhan akan tolong kamu. Kamu bisa lewati saja. Ya, kamu orang baik, mamamu juga sebenarnya orang baik, tapi tidak tahu harus buat apa. Tuhan memberkati. Dari ibu rumah tangga usia 46 tahun, sudah menikah di Blitar, satu anak laki-laki usia 10 tahun. Salam Pak Pendeta Resto, saya mau bertanya Pak, anak saya yang mengalami perundungan di sekolah minggu oleh teman dan kakak-kakak kelasnya gara-gara anak saya menengahi teman yang sedang bertengkar. Karena anak ini saya biasakan untuk menjadi berkat bagi sesama teman dan untuk punya empati pada teman-temannya. Tapi pada waktu kejadian ada guru sekolah minggunya dan seolah membiarkan hal terjadi. Karena saya nangis di tempat sepi, tidak ditemani guru sekolah minggunya. Dan itu membuat saya kecewa. Akhirnya kita keluar kan dari sekolah minggu, karena dari pihak kepala sekolahnya mengatakan kalau anak saya yang bersalah, yang membuat kacamatanya sendiri, yang membuang kacamatanya sendiri, karena para pelaku tidak ada yang mengaku. Tapi anak saya berkali-kali memastikan bahwa tidak membuang kacamatanya sendiri. Anak saya mengalami perundungan di sekolah minggu oleh teman dan kakak-kakak kelasnya. Pertanyaan,
Benarkah sikap saya dan suami saya untuk mengeluarkan dari sekolah minggu yang tidak mengajarkan kejujuran ini? Sebab banyak kasus di gereja kami, tempat kami bergereja itu banyak perselingkuhan dan lain-lain. Wow. Ya kalau memang lingkungan sekolah minggunya buruk, you harus pindahkan anak ke sekolah minggu lain. Ya, feeling saya anak ibu yang benar ini. Jadi kalau tetap di situ mengerikan, anak-anak itu kayaknya tidak akan membuat kondisi yang baik untuk anak ibu. Pindahkan, tidak apa-apa, pindahkan saja. Kami ingin pindah gereja dalam pengajaran Pak Pendeta di Blitar, sebab saya sudah 1 tahun ini mengikuti doa pagi dan ibadah-ibadah Bapak Pendeta. Yang Pak Pendeta pimpin, saya sangat diberkati. Kami ingin pindah gereja yang dalam pengajaran Pak Pendeta di Blitar. Oke. Nanti nomor telepon ini akan diberikan ke Pak Yunius Nayuan ya. Kalau tidak salah di Blitar ada gereja kita di situ. Tapi harus ditanyakan ke Tuhan ya, apakah Anda diperkenan Tuhan pindah gereja dulu ya. Saya kira dipertimbangkan dulu hal ini baik-baik. Tapi kalau memang harus pindah dalam perkenanan Tuhan. Oke. Ikuti terus doa pagi bersama saya, khotbah saya. Walaupun Anda bukan anggota gereja di mana saya menjadi gembala sidang, tetapi yang penting kita sama-sama nanti di langit baru, bumi baru. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.